Matius 24 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Matius 24 ayat 39 sampai 40. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 41 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada mana waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Roma 13 ayat 11 sampai ayat 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Tak lupa juga kami menyapa Bapak Ibu, orang tua, adik-adik kami yang kami kasihi, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah atau dari mana saja. Kami menyapa Anda semua. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Mari kita puji, kita sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan kidung pujian kita.
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhanku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji, kita sembah Tuhan kita bernyanyi. Dengan segala kerendahan hati, kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji, kita sembah Tuhan kita bernyanyi. Your guru
Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini bagi kita semuanya diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 33, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membacanya secara responsoria. Di ayat yang ke-16 nanti kita semuanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Bersama-sama. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji, kita sembah Tuhan kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sejenak kita dengarkan warta pada hari ini, Minggu Advent pertama 28 November 2021 dengan topik Manomu Haroro ni Tuhani di Bagasan Habadiaun, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Yang pertama, warta umum. Anak lahir, Jumat 12 November 2021,
telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Randi Yosua Immanuel Marbun, Ibu Henny Lastiar Boru Simatupang, dari perumahan Gaharu Residen, Jalan Rambutan 2, Sidomulyo Timur, Sektor Arengka Indah. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Wisman Paprise Seri Pioan Dolok Saribu, putra Bapak Insinyur BP Dolok Saribu MP, Ibu P. O. Borusitorus AMD, alamat Jalan Perum Aur Kuning, Blok K2 nomor 17, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Jenny Elonika Niwyara Boru Siahaan, putra Bapak Frans Derens Siahaan almarhum, Ibu Agustina Riaminar Boru Saragi, alamat Pondok Cibubur, Blok F5 2, Jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Pemberkatan Sabtu 4 Desember 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 3 Desember 2021 di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Yang ketiga, jemaat meninggal. Senin 22 November 2021 telah meninggal dunia Bapak Ojahan Siahaan BSC atau Opu Kris, umur 76 tahun, suami dari Ibu Pauline Boru Pasaribu dari Jalan Hang Jebat nomor 14, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, Sabtu 27 November 2021 telah meninggal dunia Ibu Wasni Marli Boru Simanjuntak, Oppu Laura, umur 62 tahun, dari Jalan Sutomo, Gang Selamat nomor 35, Sektor Rintis. Pada ibadah jam 11 nanti akan diadakan ibadah di tempat keluarga yang meninggal yang dipimpin oleh Amang Guru Darmot Sitompul. Suara Koinonia yang pertama, pelayanan minggu hari ini tanggal 28 November 2021, Pendeta Rita H. Simanjuntak STH melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Yang kedua, konven pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Kamis 2 Desember 2021 akan diadakan konven dan perayaan Advent Natal seluruh pelayanan penuh waktu sedistrik 22 Riau bersama dengan pengurus Paropuan Distrik, pengurus Naposo Distrik dan Lansia Distrik 22 Riau. Kegiatan dilaksanakan di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru mulai pukul 10 WIB. Mari kita doakan kegiatan tersebut agar berlangsung dengan baik dan sukacita. Yang berikutnya, pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan diadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita, belajar atau marguru pada hari Senin 29 November 2021 pukul 15 WIB, bertempat di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Yang berikutnya, rapat Satgas COVID-19 dan pengamanan Advent Natal. Hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 17 WIB akan diadakan rapat Satgas COVID-19 dan pengamanan perayaan Advent Natal 2021 bertempat di gereja. Peserta rapat semua perhalado, anggota Satgas COVID-19 Huria, dan 2 orang anggota jemaat utusan sektor. Yang berikutnya, penghiburan. Hari Minggu tanggal 28 November 2021
pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya Osiahaan Boru Pasaribu, Jalan Hang Jebat nomor 14, Sektor Pintu Angin Sukaterus, yang dipimpin oleh Amang Guru Darmot Sitompul. Senin 29 November 2021 pukul 18 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Opung Batipan Panjaitan, Boru Silitonga, Jalan Setiabudi, Gang Gemuruh, Sektor Rintis, yang dipimpin oleh Inang Pendeta Rita Hasimanjunta STH. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Pintu Angin Sukaterus dan Rintis untuk mengikuti penghiburan tersebut. Yang berikutnya, pembentukan panitia Natal Ina. Dewan Koinonia Seksi Perempuan mengundang pengurus Huria, Ina Kamis, Ina Hana, Ina Padang Bulan, Ina Labu Baru, dan Ina Maria untuk mengikuti rapat pembentukan panitia Natal Ina tahun 2021 pada hari Selasa 30 November 2021 pukul 15 WIB bertempat di konsistori. Yang berikutnya sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan yang pertama, taplak antar, meja, kotak persembahan seharga 12 juta dari keluarga Sintua Dr. M. Tampu Bolon, Inang Dr. N. Boru Sihotang dari Kompleks Gubernur, dari Sintua AKBP T. Situmorang SH Inang Boru Damanik dari Sektor Labu Baru Barat, AKBP J. Sagala Inang Boru Tarigan dari Sektor Padang Bulan 1, Nyonya BYH Silalahi Boru Situmorang dari Sektor Pintu Angin Sukaterus, Ari Silalahi Boru Pasaribu dari Sektor Pintu Angin Sukaterus, RM Simanjuntak ST Dr. Lois Boru Silalahi dari Sektor Pintu Angin Sukaterus, W. Siahaan ST MN dan Dr. L. Tampu Bolon MSC SPKK Sektor Bambu Kuning Tenayan, dan Rudi Sinambela Boru Hutagalung Sektor Labu Baru Timur. Yang kedua, penggantian bunga altar seharga 3.968.000 dari keluarga Insinyur P. Siahaan MBA dengan Dr. Gigi D. Boru Sinambela dari Sektor Padang Bulan 3. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan sumbangan untuk gereja. Suara Diakonia yang berulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 November sampai 4 Desember 2021. Baca dan renungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah pengharapanku. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat yang sudah ada pada kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita puji, kita sembah Tuhan kita bernyanyi. Juru
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Gereja Lutheran di seluruh dunia pada Advent pertama ini menyampaikan selamat tahun baru. Bingung kan? Udah pasti. Karena minggu kemarin itu minggu akhir tahun gerejawi. Maka sekarang Advent pertama adalah minggu awal tahun gerejawi. Berarti harus dikatakan ketika mengawali tahun itu kita mengucapkan selamat tahun baru. Sekali lagi selamat tahun baru. Jangan bingung, apalagi HKBP. Kalau enggak HKBP enggak ngerti tuh. Iya. Udah paham kan? Selamat tahun baru juga yang mengadakan live streaming atau yang di rumah, yang sekarang ada yang sakit atau karena tidak bisa ke gereja karena prokes. Selamat tahun baru ibu bapak yang ada di rumah atau dimanapun berada. Tuhan memberkatimu juga. Terima salam dan doa kami dari majelis dan seluruh jemaat kepadamu Bapak Ibu yang berada mengikuti live streaming ini. Saudara-saudaraku, firman Tuhan menyapa kita di awal tahun gerejawi ini, di Advent yang pertama ini. Advent yang pertama ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonik 3 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kita baca ayat 13 bersama-sama. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tawarkan di detik pertama ini, di menit pertama ini, kalau mau tidur silahkan. Ya. Kalau ngantuk juga silahkan. Kalau duduk bagus silahkan. Apa dan bagaimanapun dudukmu silahkan. Saya tidak komentari. Yang penting nikmati dulu di menit pertama ini. Apa yang harus kita nikmati sekarang Bapak Ibu? Oh, saya sudah melihat lilin ada hidup. Ada pohon terang. Ya, ada bunga-bunga ini. Tadi waktu masuk kita ada liturgi anak-anak. Itu dulu yang saya nikmati. Berarti kita sudah masuk nuansa yang baru. Ada juga ini apa namanya? Yang lingkaran-lingkaran ini. Ada juga pitanya ini kain-kain yang bergantungan warna merah hijau. Saya ucapkan juga terima kasih yang bekerja keras kurang lebih 5 hari untuk merancang ini semua. Ya, ada sumbangan dan lain seterusnya, tapi juga ada Bapak Ibu yang udah tua juga, mulai pagi sampai malam ada di sini.
merakit ini, merancang ini. Luar biasa semangatnya. Ternyata di kota masih ada yang jiwa gotong royong. Aku pikir hanya di kampung. Rupanya masih ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Mau lihat tidak? Saya sungguh bangga. Kota ternyata masih at home, familiar orangnya. Saya sungguh acungkan jempol bagimu. Di menit kedua mulai persiapkan ikan pinggang. Ini akan mulai ada hentakan. Iya. Bapak Ibu, tadi malam apa mimpimu? Kemarin apa yang Anda hadapi? Sebelum saat ini, apa yang kamu hadapi? Satu ilustrasi Bapak Ibu, bila Anda berada di dalam satu tempat, di gedung mewah, Anda berada di titik itu. Apa yang Anda lakukan? Apakah mata kita terbelalak melihat, wah ini gedung yang sungguh luar biasa. Anda mulai masuk, melangkah perlahan-lahan. Atau yang kedua, apakah juga Anda mengkritik? Ini gedungnya besar sekali tapi nggak ada orang. Yang ketiga, mulai terbelalak, ada apa ini? Ada enggak di sini sesuatu? Pertanyaan keempat dan seterusnya, siapa yang merancang ini? Tuhan membuat kita di bumi yang megah ini berada di titik ini. Yang notabene Tuhan itu ada di mana-mana, omnipresent, Dia hadir. Tadi waktu Anda di gedung itu, ternyata Tuhan menempat kita di tempat itu. Seharusnya apa respon kita? Pertanyaan 1 dan 4 dan seterusnya tadi mungkin lupa. Tapi ketika kita memaknai bahwa itu adalah buatan tangan Tuhan, maka kita juga merespon itu dengan baik. Orang-orang percaya harus meresponnya. Sungguh luar biasa Tuhan menempatkan saya di sini. Maka saya akan berkata, terima kasih Tuhan. Itu dulu. Perlu Bapak Ibu saya bawa ke tempat itu supaya bisa memaknai firman ini. Kalau enggak, firman ini bagaikan klakson yang lewat ketika kita naik mobil. Ting katanya. Lewat saja. Memaknai firman ini harus kita masuk kepada situasi dan kondisi bahwa Tuhan hadir di tempat kita. Maka di sana bergema yang pertama seperti kata Paulus, aku merindukanmu. Rindu. Masih hol doa tuho inang. Masih hol doa tuho amang. Masih hol doa tuho anakku. Salahku udah disodongan ya rohamu. Begitu dia. Ada mulai masuk sesuatu harapan baru. Di tempat di mana kau tadi sendiri, kamu mengharapkan, merindukan orang-orang di sekitarmu. Yang kamu kasih ada di dekatmu. Mungkin dia jauh sekali. Karena pekerjaan atau sekolah, karena situasi pandemi sekarang. Apalagi Natal dan Tahun Baru. Kita mungkin menangis, tidak bisa ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Tolong Tuhan pertemukan saya rindu. Paulus berkata dalam kerinduannya, aku mendoakanmu setiap saat siang malam. Ya ada martang yang amang. Pernah berdoa kepada yang kamu kasihi. Mungkin gak kamu rasakan yang di sampingmu semua ada di situ. Gak rindu. Mungkin ya berantem setiap hari Bapak Ibu.
Berantem kak? Kalau dekat berantem, kalau jauh rindu, begitu. Bisa begitu kak? Kita rindu. Flashback dulu opung akan nama tua. Amang Inang nama tua yang hadir di sini atau di live streaming. Flashback. Ketika kita rindu dulu, kita tulis surat kan? Sepucuk surat. Apa isinya? Orang-orang yang merantau dimanapun berada selalu menulis surat. Dia pertama berdoa, Tuhan tolonglah kami, tolong bapak mamaku di kampung. Itu doanya di kalimat pertama. Baru dikatakan parhorason madihita. Itulah kerinduan dulu ketika menulis surat kepada yang dikasihi. Transpose dulu itu sekarang. Masih adakah Bapak Ibu mendoakan mereka melalui handphone, telepon? Sebelum kita mulai pembicaraan ini, kita berdoa. Ada enggak begitu? Ada yang berpihak Mamang Inang? Masih ada tak? Atau langsung berantem? Opung di sana dong. Kenapa arho? Esok aku mereka. Bisa begitu. Belum ada tata keramanya. Dulu kita punya tata kerama Bapak Ibu, orang tua yang kami hormati ini. Ya kan opung akan obalon. Masih ada begitu menulis surat di Tongos Mai. Tuh transportasi apakah Sanggul Mas atau Bintang Utara sampai ke kampung halaman. Sekarang kita lupa. Kerinduan itu perlu kita angkat sekarang. Media yang berbeda dulu kertas, sekarang handphone. WA. Tolong dong Bapak Ibu, kembalikan kerinduan itu lagi. Berdoa dulu. Supaya silaturahmi kita juga ke kampung halaman atau di mana atau siapapun tetap terjaga. Doa itu Bapak Ibu yang merapatkan barisan kita. Orang-orang yang pertama di Pekanbaru ini. Memajukan kita bersama. Kerinduan itu berdoa dulu. Martangnya. Notabene kita semua ada di sini sering lewat telepon, selalu berantem dan seterusnya. Anak-anakmu juga Bapak Ibu yang jauh dari kita, tolong doakan dulu, didengar dulu kamu berdoa. Anakmu juga rindu, kamu berdoa, didengarnya. Bukan hanya pesan-pesan, bukan hanya uang dan seterusnya, doakan dulu dia Bapak Ibu. Aku rindu anakku. Kita berdoa dulu. Masih ada enggak gerakan itu sekarang? Zamannya sekarang ini 4.0 udah masuk kepada tingkat yang lebih hebat dari zaman dulu. Dulu kertas, sekarang sudah pakai handphone. Nang marbesa nang dosi adosi berdoa dulu Bapak. Amang Inang unga baju penganak tanang marsidadan unga nang marhok ribe nasida jolo mertangi yang mahita tesa di batulus debata sakapta masih ada enggak begitu? Kenapa dulu kita horas madiamu amang ngabaju anak nami dok borumuna nang marasoho temak berdoa dia berdoa di dalam surah itu. Sekarang enggak ada lagi. Jangan-jangan juga Bapak Ibu ke gereja enggak berdoa juga. Martang yang lebih minang berhasil berdua tadi ke gereja. Yang di belakang, hai saudara, berdua tadi mau ke gereja? Belum. Yang di atas, berdua tadi mau ke gereja? Sikit, tipis. Yang ini, berdua tadi mau ke gereja? Amat Tomar 2. Saya pikir preman, rupanya berdua. Bapak yang baik. Terima kasih Mamang ya. Yang ini, yang sebelah kiri. Anak cewek ada 3. Berdua tadi mau ke gereja? Enggak juga. Dia baru bangun dia langsung megang handphone. Apa dan bagaimana? Atau langsung ibu-ibu membereskan rumah. Ada banyak cucian dan seterusnya. Menyiapkan sarapan sama keluarga. Mungkin itu enggak diajak anaknya berdoa. Anak-anakku kita berdoa dulu. Saya rindu bersama-sama dengan kalian. Sudah lama kita satu rumah tapi enggak pernah sama-sama berdoa. Ini yang tandus sekarang Bapak, Ibu.
Anda satu rumah tapi jarang berdoa, mau makan juga ambil sendiri. Kehidupan kita bersama-sama, amang berdoa. Martangi yang tuh kita rak doa anak kota. Kita berdoa dulu. Maka ketika kita katakan, di doa ibuku namaku disebut. Luar biasa itu. Ibu selalu berdoa supaya anakmu mampu menyanyikan itu. Bagaimana anakmu bisa menyanyikan itu? Anda sendiri gak pernah berdoa. Paulus berkata, aku mendoakanmu siang dan malam. Situasi Paulus berada di penjara loh. Situasinya bukan berada dalam nyaman, tidak. Dia berada di tempat yang tidak nyaman. Ngajak jemaat di Tesalonika, aku berdoa padamu siang dan malam. Supaya kamu kudus, karena Tuhan itu kudus. Luar biasa. Kita sekarang udah nyaman Bapak. Kita sudah masuk kepada zaman baru. Sudah bisa bergereja. Sudah bisa kebaktian. Saya baca juga beberapa skrip. Pada jemaat mula-mula setiap orang berdoa, tetapi mereka selalu buka Alkitab. Sebelum berdoa, dibaca dulu Alkitab. 1 ayat atau 2 ayat. Itu dia. Kenapa seperti itu? Saya baca dan seterusnya. Orang-orang yang membaca Alkitab dikatakan dia firman itu masuk meresap ke dalam hatinya. Kemudian ada bisa dia mengungkapkan sesuatu doa kepada Tuhan. Begitu. Ada ayat Alkitabnya, ada doanya. Saya transpose ini zaman ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada nggak gunanya handphonemu kalau nggak ada data atau pulsa? Ada gunanya tak? Nggak ada. Secanggih apapun handphonemu kalau nggak ada pulsanya atau datanya atau internetnya nggak berguna. Berarti kekuatan firman Tuhan lah yang mengangkat orang berdoa dekat dengan Tuhan. Ada doanya. Tapi ingat, ada firmannya juga. Itulah yang merekatkan dia untuk berdoa. Supaya handphonemu bisa berkoneksi, isi dulu pulsanya, isi. Diisikan Bapak Ibu? Bisa ngerti? Diisi dulu pulsanya. Diisi dulu paketnya. Atau dekatkan dulu ke wifi. Supaya bisa berkoneksi. Kalau bisa saya katakan doa itu juga harus dikoneksikan dengan firman Tuhan. Supaya ada kekuatan imanmu. Menerima Tuhan. Tolong saya. Begitu dia. Ada dulu kekuatan firman Tuhan. Yang menggerakkan hati kita. Kita selalu praktekkan. Setiap di acara-acara Batak selalu kita berdoa, tapi kita baca dulu firman Tuhan. Nggak tahu di sini ya. Kalau jemaah yang saya layani udah nutup makan, dibaca dulu firman Tuhan 1 ayat, baru berdoa atau bernyanyi. Begitu dia. Ya Bang, Inang. Anda hidup berdoa, tapi ingat juga Anda harus hidup dalam firman Tuhan. Kenapa seperti itu? Firman ini menyatakan supaya kamu kudus. Karena Tuhan itu kudus. Badiado de Batak. Dalam terjemahan kudus di sana, bahwa Tuhan itu sifatnya kudus. Sifatnya dalam kata sifat, bukan kata kerja. Orang-orang yang percaya kepadanya harus hidup kudus. Sifatnya orang-orang percaya itu harus kudus, sifatnya. Ya. Karena manusia tidak bisa kudus secara 100%, tidak bisa. Karena manusia itu sudah kotor, berdosa, fana. Tetapi sifatnya harus bisa kudus. Sifat. Ya.
firman ini juga membawa kita kepada imun. Imunnya apa? Ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu. Menguatkan dalam bahasa Yunani ada dua di sana. Yang pertama itu adalah dinamo. Dinamo itu berarti kekuatan yang menggerakkan sesuatu sehingga dia bisa mengeluarkan energi. Contoh dalam mobil kita masing-masing atau sepeda motor. Dia ada motor penggeraknya. Maka dia bisa mengeluarkan klakson, bunyi, bisa mengeluarkan cahaya, atau bisa mengeluarkan AC. Dia bisa mengeluarkan itu. Berarti orang-orang yang diduakan di sini, dia sudah masuk ke tahap itu. Saya yang percaya, kita yang percaya, orang-orang yang Tuhan kuduskan, kita semua yang hadir di sini sudah bergerak. Dia bisa memberikan suara yang baik seperti klakson, atau bisa dia memutar lagu dalam mobil ya, memutar lagu, atau juga dia bisa memberikan yang dingin ketika panas. Orang-orang yang percaya sudah bisa mengeluarkan itu, menyerapkan dan memberikan kepada dunia sekitar. Awalnya orang-orang sekitar kita berada pada titik tidak nyaman, ada gelisah, ada takut. Tapi orang-orang yang dikuatkan dalam nats ini, dia sudah bisa memberikan hal-hal yang nyaman tadi. Di detik terakhir ini, Bapak Ibu, kita flashback dulu penyakit di dunia ini, virus corona. Semua takut. Tapi Bapak Ibu, hanya satu, menurut medis hanya satu yang gampang melawannya. Apa? Kita sehat, kuat, imun kita hebat. Itu akan pergi virusnya. Itu katanya. Nah, kalau kita transpose ke dalam firman ini, banyak tantangan kita di mana-mana. Tapi bila imanmu kuat, imunnya kuat, Anda bisa menghadapinya. Anakmu yang kamu kirim sekolah jauh, jangan takut. Karena kamu mendoakannya, imannya kuat. Dia tidak terbawa arus. Atau suami atau istri yang jauh karena pekerjaan, kamu tidak ditakuti, rasa takut yang berlebihan, rasa cemburu yang berlebihan, karena imun hatimu sudah kuat. Tidak ada lagi muncul di sana kecurigaan. Ya, ini ada Bapak Ibu yang banyak cemburu. Hati-hati Bapak, kuatkan imanmu. Langsung buat dalam hatimu, istri saya pergi untuk mencari nafkah. Itu aja, doakan dia. Jangan kau pikirkan aneh-aneh. Atau suami yang pergi jauh kerja, jangan katakan, "Tacam mananya suamiku ini udah lama nggak pulang." Jangan, doakan dia, Bapak Ibu, ya, doakan. Anak-anak juga kamu doakan Bapak Ibu. "Tacam mananya anakku ini lama kali pulang. Di mana mereka?" Doakan dia supaya kuat imunnya, imunmu juga kuat, imanmu. Ya. Pergumulan dulu, sekarang, dan seterusnya. Dalam terjemahan Auris Yunani, Auris itu bentuknya seperti ini. Auris peristiwa dulu, sekarang, dan yang akan datang bisa bersamaan. Kualitasnya berbeda, nuansanya berbeda.
Tapi itu bersamaan datang. Katanya dulu ada penyakit yang menggerogoti dunia, yang menakutkan dunia. Tak bisa berkumpul, penyakit kolera. Sekarang adalah virus corona, nggak bisa juga berkumpul. Mungkin juga pada tahun yang akan datang, puluhan tahun yang akan datang atau ratusan tahun yang akan datang, ada terjadi seperti itu. Maka terjemahan Yunani auris itu, titik ini bisa kita nyaman, tapi titik besok bisa frekuensinya berbeda. Ada kesamaan A, B, C dan seterusnya, tapi juga ada perbedaannya. Ya, persoalannya di titik manakah Anda berada? Ya, kalau orang fisika dan matematika dia bisa mengerti itu, di titik mana dia berada. Atau secara sederhana, coba kita praktekkan, coba biar jangan ngantuk. Ini ada tangan, ya. Menurut ahli saraf, yang kanan digerakkan otak kiri, yang kiri digerakkan otak kanan. Begitu? Oke, kalau berdoa, yang mana di atas? Yang mana di atas? Yang kanan. Yang kanan digerakkan yang kiri. Menurut liturgi, yang kiri itu adalah orang-orang yang berdosa. Berarti yang menekan hidupmu adalah orang-orang berdosa karena di kanan. Yang di atas. Begitu? Iya. Balikkan dulu. Yang kiri di atas. Janggal enggak? Janggal. Yang kiri kan digerakkan yang kanan. Menurut liturgi yang kanan itu adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Tapi janggal kita. Yang kiri dan kanan sangat janggal. Sekarang bikinlah begini. Iya. Supaya apa? Anda tidak digerakkan otak itu, tetapi Anda digerakkan hatimu. Ah, itu kesimpulannya. Buat aja begini. Kamu janggal tadi ini di atas, atau ini di atas, sekarang buat aja begini. Tuhan, hatikulah yang kau hinggapi, itu aja. Hatikulah yang kau gerakkan. Hatikulah yang kau sentuh. Tuhan, sentuhlah hati orang-orang dunia sekitarku, jemaat Hang Tua yang berada di sini. Jamahlah Tuhan. Lawatlah orang-orang yang sakit. Tolong Tuhan, berikan masa depan kepada generasi ini. Generasi yang indah, generasi yang baik. Begitu. Tolong juga Tuhan, gerakkan hati yang sudah saatnya menikah, supaya hatinya tidak tandus. Kalau hatinya tandus enggak ada cintanya. Begitu. Jadi tolong Tuhan suburkan hatinya dengan cinta kasih, supaya ketika ada orang menggerakkan hatinya, dia bisa terpikat dengan hati itu. Begitulah ceritanya. Saya manguli makan yang manguli, saya muli makan yang muli. Nanti unang kelas batu alas songoni siroha. Tapi juga jangan sekali-sekali ada peristiwa 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, memang mangapuli. Tapi ada anak yang belum menikah. Selalu kau pula menikahlah kau. Makanya kau gini, orang yang menderita, orang yang berduka ya berdukalah dulu, kasih dulu penghiburan baginya. Begitu dia, nanti sakit hati dia, ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertaimu dimanapun kita berada, ya. Derap langkahmu Tuhan sertai. Yang ada di sini, semua kita jemaah Kayu Pekanbaru ataupun jemaah Tuhan yang rindu bersama-sama dengan kita di sini, atau yang live streaming, Tuhan menyertaimu, memberkatimu, menuntunmu. Amin. Kita berdoa. Mulia agung namamu Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan berdoa yang digerakkan oleh kekuatan firman Tuhan. Itulah yang menyelimuti hati kami, memagari kami, mencerahkan kami, mengangkat kami kepada harkat yang lebih tinggi, sehingga mampu kami menerima
memohon, meminta kepada Tuhan yang kudus dan penuh kuasa kemuliaan, tolonglah kami Tuhan, kasihani kami, orang-orang yang sakit pulihkan, yang menahan sakit penyakitnya tolong Tuhan pulihkan, di rumah atau dirawat di rumah sakit. Secara khusus ada kami dengarkan Ibu Opung Natalia Boru Manalu, Nyonya Simbolo yang dirawat sekarang di ICU Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Mereka rindu Tuhan atas jamahan-Mu. Tolong pulihkan mereka, tolong sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan kepada generasi ini, generasi muda, supaya mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi yang cemerlang, generasi yang cerdas, generasi yang tetap takut akan Tuhan. Tolong Tuhan mereka, gerakkan hatinya, gerakkan derap langkahnya untuk meraih masa depan yang gemilang. Tolong juga Tuhan penuhi lumbung kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati sandang pangan. Dan juga tolong Tuhan limpahkan karunia-Mu, pundi-pundi berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, di rumah kami atau dimanapun mereka berada, dalam berbagai-bagai kegiatan jemaat-Mu, pekerjaannya. Tolong Tuhan anugerahi karunia melimpah dalam hidupnya. Ada yang kerja di instansi-instansi pemerintahan swasta, ataupun yang berbisnis dari mulai bisnis mikro sampai makro, atau yang kami sebut dengan parengge-rengge, petani. Tolong Tuhan berkati mereka, limpahkan karunia-Mu. Jangan karena mereka kekurangan mereka menghujat Tuhan, tapi cukupkan mereka sehingga hatinya penuh dengan syukur kepada Tuhan. Tolong juga Tuhan, bila ada keluarga yang sudah menikah tapi belum memperoleh keturunan, Tuhan kami di surga, Sarah istri Abraham yang sudah uzur usianya, Tuhan anugerahi anak baginya. Biarlah Tuhan juga anugerahi anak bagi orang-orang yang membutuhkannya, yang sudah menikah puluhan tahun mereka menikah Tuhan. Kadang mereka sudah minder, kadang mereka sudah putus asa. Tolong gerakkan hatinya bahwa Tuhan ada di sekitar kami, ada dalam hidup kami, ada dalam pergumulan kami. Tuhan kami di surga, majelis jemaat-Mu, Sintua, pelayan full timer di gereja ini, bersama-sama Tuhan bekerja sama, merangkul antara satu dengan yang lain, tidak saling menjatuhkan, tapi kami berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik pada harkat yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah-Mu dalam Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Datanglah
kita berdoa menyerahkan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku ada milikku semua. Ikuti doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, selama-lamanya terima kasih syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia menghantar kami ke dalam tahun baru gerejawi ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang yang percaya, yang taat pada firman Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu dan dunia ini. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun gerejawi ini, dari minggu ke minggu, bulan dan tahun. Oleh sebab itu kami menuju dan memuliakan kemurahan, kebesaran nama Tuhan. Lindungi dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang di sekitar dunia ini. Sertailah jemaat-Mu, dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat yang menghambat penyebaran firman-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang beritakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan ke dunia ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Tahun Baru.